Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Zikir, Keutamaan Kalimat Thayyibah, hadis ke-33. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau menjawab, "Jika kamu berbuat buruk, maka sebagai penebusnya segeralah berbuat baik setelahnya. Hal itu akan menghapuskan keburukan itu." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mengucap la ilaha illallah itu termasuk kebaikan?" Beliau bersabda, "Itu adalah kebaikan yang paling utama." Hadis riwayat Ahmad. Saya ulangi, dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau menjawab, "Jika kamu berbuat buruk, maka sebagai penebusnya segeralah berbuat baik setelahnya. Hal itu akan menghapuskan keburukan itu." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mengucap la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan?" Beliau bersabda, "Itu adalah kebaikan yang paling utama." Hadis riwayat Ahmad. Kaidah, telah jelas bahwa dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan amal-amal soleh. Namun jika yang dilakukan dosa-dosa besar, maka dosa itu akan diampuni setelah bertaubat atau diampuni semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, adapun yang dimaksud menghapuskan ialah dosa-dosa yang terhapus dari catatan amal yang tidak akan disebut lagi dimanapun. Sebuah hadis menyebutkan bahwa jika seorang hamba bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akan menjadikan para malaikat pencatat amal lupa terhadap dosa tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lupa kepada kaki, tangan, dan bumi tempat ia berbuat dosa di atasnya. Sehingga tidak akan ada saksi lagi atas perbuatan buruknya. Yang dimaksud saksi di sini ialah persaksian kaki, tangan, atau bagian tubuh manusia yang lain. Dan juga bumi tempat ia beramal atas perbuatan baik atau buruknya pada hari kiamat, sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab ketiga, pasal kedua, hadis ke-18 yang akan datang. Hadis di atas dikuatkan dengan riwayat menyebutkan bahwa orang yang berbuat taubat dari dosanya seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Banyak hadis yang menyatakan demikian dengan lafaz yang berbeda-beda. Yang disebut taubat adalah perasaan sangat menyesal dan malu atas dosa yang telah ia lakukan dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak berbuat dosa itu lagi. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Beramallah dengan ikhlas seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah dirimu sudah termasuk orang-orang yang mati. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat setiap batu dan setiap pohon, sehingga banyak yang akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jika terjerumus ke dalam dosa, segeralah menyertainya dengan amal soleh atau sebagai tebusannya. Jika dosa itu dilakukan dengan diam-diam, beramal baiklah dengan diam-diam pula. Jika dosa itu dilakukan terang-terangan, beramal solehlah dengan terang-terangan pula." Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai fadilah zikir, keutamaan kalimat thayyibah. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.